Pernah nggak sih kamu pulang larut malam, badan tuh rasanya udah capek banget, keringetan, lengket, dan bawaannya pengen langsung guyur badan pakai air dingin. Tapi baru aja mau nyalain keran, tiba-tiba terngiang omongan orang tua, jangan mandi malam-malam, nanti kamu kena rematik loh. Wah, familiar banget kan? Hampir semua dari kita tumbuh dengerin peringatan ini. Nah, di penjelasan kita kali ini kita bakal bedah tuntas fakta sainsnya. Kita cari tahu bareng-bareng, beneran nggak sih omongan turun-temurun ini ada penjelasan medisnya? Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, apakah peringatan yang udah jadi semacam aturan tak tertulis di budaya kita ini beneran fakta medis yang valid? Atau ya cuma mitos zaman dulu aja yang saking seringnya diulang, jadi kerasa bener? Emang sih gampang banget buat otak kita mikir, oh lututku pegel habis mandi malam, wah pasti gejala rematik nih. Tapi tunggu dulu, apakah sains setuju sama kesimpulan instan ini? Yuk kita lihat faktanya. Pertama, kita harus ubah cara pandang kita dulu nih. Mitos yang beredar tuh selalu nyalain air di malam hari sebagai penyebab utama rematik, atau bahkan paru-paru basah. Padahal, sebenarnya bukan airnya yang jahat. Biang kerok dari rasa ngilu yang sering kamu rasain itu murni karena tubuh kamu kaget. Iya, kaget. Bayangin aja, tubuh yang lagi hangat dan kelelahan, tiba-tiba diguyur suhu yang ekstrem dinginnya. Pasti ada reaksi fisik yang lumayan drastis kan di bawah kulit kita? Supaya lebih nyambung, kita harus paham dulu nih, apa sih rematik itu dari kacamata medis? Dalam dunia kedokteran, kondisi ini biasanya disebut rheumatoid arthritis. Dan simpelnya, ini tuh penyakit autoimun. Coba bayangin kayak lagi ada perang, terus terjadi insiden tembakan salah sasaran, atau friendly fire. Sistem imun kamu yang tugas aslinya itu jadi pahlawan ngelindungin tubuh dari bakteri atau virus, malah bingung. Dia justru nyerang jaringan sendi kamu sendiri yang kondisinya padahal sehat-sehat aja. Nah, bentrokan inilah yang bikin peradangan parah. Dan di sini nih fakta menariknya. Kalau kita lihat peta ilmiah tentang faktor risiko rematik, kita bisa tahu pemicu aslinya tuh apa aja. Ada faktor keturunan, genetik, kebiasaan merokok, sampai masalah bakteri di usus. Tapi, coba perhatiin, ada nggak kata mandi malam di situ? Boro-boro, nggak ada sama sekali. Secara medis, mandi malam tuh benar-benar absen dari daftar penyebab kenapa sistem imun kamu tiba-tiba nyerang sendi. Terus, kalau emang bukan penyebab rematik, kenapa banyak banget orang yang ngeluh, duh, lututku ngilu nih habis mandi malam? Nah, jawabannya murni ada di mekanisme pergerakan sendi kita. Di dalam sendi ada yang namanya cairan sinovial. Fungsinya persis kayak pelumas. Bayangin aja kayak oli mesin motor atau mobil kamu. Kalau cuaca lagi dingin banget atau tiba-tiba kesiram air dingin, cairan pelumas sendi ini bakal menebal dan jadi kental. Persis kayak oli yang membeku. Hasilnya, ya jelas pergerakan sendi kamu jadi kerasa kaku dan berat banget. Nggak cuma cairan pelumasnya yang jadi kental loh, suhu dingin tuh juga ngasih efek mekanis lain. Dia bertindak kayak pipa yang tiba-tiba menyusut. Waktu kulit kita kena air dingin malam-malam, pembuluh darah itu otomatis menyempit. Tujuannya sih baik, buat ngejaga organ vital kita tetap hangat. Tapi masalahnya, kapsul pelindung di sekitar sendi juga ikut mengerut. Nah, kalau sebelumnya emang udah ada sedikit peradangan atau otot kamu lagi capek, pengerutan yang tiba-tiba ini bakal nekem saraf-saraf di sekitarnya dengan kuat banget. Tekanan inilah yang ngirim sinyal teriak ke otak yang kita rasain sebagai rasa ngilu. Kalau kamu butuh bukti yang lebih nyata, ada satu penelitian ilmiah yang keren banget nih. Riset ini melibatkan 48 kakek dan nenek di sebuah panti sosial di Kendari. Para peneliti ngecek rutinitas mereka, termasuk nanya, sering mandi malam nggak dulu buat ngelihat apa ada hubungannya sama penyakit radang sendi kayak osteoartritis. Dan coba tebak hasilnya? Nol besar. Sama sekali nggak ada korelasi yang signifikan antara riwayat kebiasaan mandi malam dengan munculnya radang sendi. Angka ini secara statistik benar-benar ngegugurin mitos tadi. Jadi dari sini kita dapat satu kesimpulan penting yang jadi momen mencerahkan buat kita. Ada beda yang sangat besar antara pemicu dan penyebab. Mandi air dingin malam-malam itu nggak akan pernah bisa nyiptain penyakit rematik dari nol di tubuh kamu yang sehat. Nggak bisa. Dia itu cuma bertindak sebagai pemicu atau trigger rasa nyeri hanya jika bibit peradangannya emang udah ada di sendi kamu sebelumnya. Intinya, dia cuma ngebongkar keluhan yang udah ada, bukan jadi akar masalah penyebab penyakitnya datang. Tapi tunggu dulu. Mentang-mentang rematik bukan ancaman nyatanya, bukan berarti kamu bisa santai ngeguyur badan yang lagi capek banget pakai air es jam 11 malam ya. Secara medis tetap ada resiko aslinya loh. Penurunan suhu tubuh yang drastis itu bisa bikin otot kamu kaget, jadi tegang dan kaku. Kamu juga beresiko kena hipotermia ringan yang bikin menggigil. Terus buat yang punya asma, hawa dingin itu jelas bisa memicu serangan kambuh. Dan karena metabolisme tubuh lagi kaget, daya tahan kamu bisa drop sesaat, bikin virus flu gampang banget mampir.
Terus solusinya gimana dong kalau kita pulangnya malam dan ngerasa wajib banget ngebersihin badan yang kotor ini? Tenang, sains punya solusi amannya. Pertama, pakailah air hangat. Gak usah panas-panas, suam-suam kuku aja udah cukup. Air hangat ini ibarat keajaiban yang bisa bantu ngerileksin otot dan sendi yang tegang, sekaligus ngelancarin peredaran darah tanpa bikin tubuh kamu kaget. Kedua, mandinya nggak usah lama-lama sambil konser ya, yang penting bersih dan efisien aja. Dan yang terakhir, begitu selesai, buruan deh keringkan badan dan rambut kamu supaya tubuh nggak kehilangan panas yang bisa bikin kamu pusing atau masuk angin. Nah, begitulah. Misteri soal mandi malam akhirnya berhasil dipecahkan oleh sains. Sekarang kamu udah punya amunisi fakta nih, kalau sewaktu-waktu diingatin lagi soal mitos ini. Tapi, jujur aja, ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau mitos sesederhana ini aja bisa bikin kita percaya bergenerasi-generasi, kira-kira ada berapa banyak lagi ya fakta kesehatan di luar sana yang selama ini kita telan mentah-mentah tanpa kita cek kebenarannya? Pernah diomelin juga masalah ginian? Coba deh ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih udah nemenin bedah fakta kali ini, dan sampai ketemu di penjelasan sains seru berikutnya.